Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji kitab fikih Al-Wajiz. Masih kelanjutan tentang talak yang kemarin sudah kita sampaikan muqaddimahnya, bahwasanya talak atau cerai itu bukan sebuah peristiwa yang menghapuskan harapan. Pegatan wis barbaran, seolah tidak ada masa depan. Bukan. Talak itu merupakan satu langkah dari langkah-langkah penyelesaian kasus keluarga. Cuma itu bila digambarkan obat dosis tinggi, berarti penyakitnya ya memang berat. Tapi itu pengobatan. Cuma dosisnya tinggi. Makanya ketika orang berobat harus diketahui ukurannya dulu. Jangan tiba-tiba berdosis tinggi. Mek kasus sarapan ae malah dosise pinten? 750. Nek perlu sebatas sarapan ya wis poso ngono mawon nggih. Rasa mengkonsumsi obat dosis tinggi. Artinya jangan gampang-gampang menempuh kata cerai. Itu kelas berat. Ini sebagai pembukaan pembahasan. Kata cerai itu bukan sesuatu yang menghapuskan masa depan. Seolah tidak ada harapan. Cuma satu langkah dari langkah-langkah menyelesaikan masalah, cuma dosisnya dosis tinggi. Maka untuk itu kita butuh mengetahui dulu langkah-langkah yang ditempuh yang akhirnya nanti akan masuk kepada langkah perceraian dari kasus yang terjadi suami istri. Apa itu? Macam-macam talak.
ada talak syar'i, ada talak bid'ah. Talak syar'i, talak sesuai dengan syariat. Talak bid'ah, talak yang sifatnya bid'ah dan itu tidak sah walaupun ada khilaf. Apa saja itu tanda-tanda talak bid'ah, talak yang bid'ah? Satu, kondisi mau nguarah ra kena timpot mengatakan kamu saya cerai, itu bid'ah, itu tidak sah. Yang nomor dua, belum ditempuh langkah-langkah awal. Sehingga bila langkah-langkah awal itu belum ditempuh, bila nanti ada kata talak, ya tidak teranggap. Apa yang ditempuh langkah-langkah awal? Bila itu kasusnya nusus berada pada istri, ketidakberesan berada pada istri. Karena memang harus dididik selalu, memang suami itu sebagai imam pemimpin. Dan memang diberikan garapan untuk membimbing. Makanya ketika ada masalah jangan langsung dengan kata cerai. Apa itu langkah-langkahnya? Pertama, nasihat. Dua, pisah ranjang. Artinya sekian waktu tidak jima, walaupun tetap satu rumah. Yang nomor tiga, pukulan pelajaran. Dan itu sudah kita urai di depan. Lalu yang keempat, sekira nggak selesai langkah 1, 2, 3, meminta kepada wakil masing-masing, wakil dari suami, wakil dari istri untuk berembuk untuk menyelesaikan masalah. Nah itu dulu, itu ditempuh langkah-langkah. Lah langkah-langkah itu belum ditempuh kemudian mengatakan cerai. Ibaratnya yang munggah bar siji langsung 5 ngoten kira-kira jangkai kuat mboten. Kados kendaraan gigi wonten pinten? 5 apa 6 ngoten nggih. Lekas mlaku langsung gigi 5 terus pundi? Ya ora mlaku. Ya gigi siji dhisik. Pakai gigi loro, gigi telu. Ya cerai juga senada dengan itu. Senada dengan itu. Itu tanda cerai yang bid'ah yang nomor 2. Yang nomor 3, istri dalam keadaan haid diputuskan cerai, itu juga bid'ah, itu juga enggak sah. Walaupun terang-terangan kamu saya cerai, itu bila kondisinya masih apa? Haid, itu juga termasuk tanda cerai bid'ah, itu tanda yang ketiga. Lalu tanda yang keempat cerai bid'ah adalah istri tidak siap menempuh masa iddah. Kapan dikatakan siap menempuh masa iddah? Itu bila hamil, itu siap menempuh masa iddah. Masa iddahnya sampai lahir, itu siap. Atau sudah tidak haid, itu juga dicerai sakwayah-wayah siap. Kenapa? Masa iddahnya 3 bulan. Atau bila dalam keadaan bersih, kita ulang, dalam keadaan masih haid, itu harus dicari dulu masa bersih. Tunggu kapan haid, ketika sudah bersih baru diputuskan cerai. Ketika masuk masa bersih, belum jima di masa bersih itu tanda sudah siap untuk menempuh masa iddah. Mau bengi jima, isoe taukaran, pegatan, itu tidak sah, itu bid'ah itu.
Kemudian tanda cerai bid'ah yang nomor tadi sudah berapa? 4 ya. Yang nomor 5, tidak dipersaksikan. Karena Allah perintahkan wa ashidu dzawai adlim minkum, supaya kamu persaksikan di depan 2 saksi adil. Mengatakan cerai sapa sing sini gak enak, ya ndak bisa. Harus dipersaksikan. Itu tanda yang kelima. Tanda yang keenam, harus bertahap-tahap. Tidak boleh langsung diputuskan cerai 3. Itu tanda-tanda cerai bid'ah. Kita ulang kembali, apa tanda-tanda cerai bid'ah? 1, dalam kondisi marah, itu bid'ah, nggak sah. Yang kedua, belum ditempuh langkah-langkah awal. Sejak nasihat, bisa ranjang, pukulan pelajaran, rembukan 2 keluarga, itu belum ditempuh, berarti juga termasuk bid'ah. Yang ketiga, dalam keadaan haid, ini juga tidak sah. Yang keempat, tidak siap menempuh masa iddah. Semisal tadi malam jima, pagi cerai, itu juga tidak siap itu menempuh masa iddah. Maka harus dalam keadaan nunggu masa bersih, ketika bersih belum jima baru diputuskan. Termasuk tanda siap untuk cerai adalah jelas hamil atau jelas tidak haid. Itu bisa sewaktu-waktu, kalau jelas hamil, jelas tidak haid. Lalu tanda yang kelima, tidak dipersaksikan. Tanda bid'ah yang keenam adalah tidak bertahap-tahap. Makanya bila ada peristiwa cerai, 6 hal ini ditanyakan dulu. Bila belum terpenuhi, itu termasuk tanda-tanda bid'ah. Bid'ah itu tidak diterima. Karena kullu bid'atin dhalalah. Kemudian berikutnya, tanda cerai yang syar'i gimana? Yang pertama, setelah ditempuh langkah-langkah pendahuluan. Nasihat gak mempan, pisah ranjang gak mempan, pukulan pelajaran gak mempan, 2 keluarga dipertemukan, gak ada hasilnya, kena dirukuni. Nah itu baru diputuskan cerai. Wis lek ngene iki berarti harapannya serah kena cerai, sehingga nanti disiapkan langkah-langkah bagaimana nasib anak-anak dan langkah-langkah berikutnya. Nomor 2, siap menempuh masa iddah. Artinya ketika 2 keluarga sudah angkat tangan seolah nggak ada harapan untuk diputuskan cerai, ini cari waktu dulu. Bila hamil silahkan diputuskan langsung. Bila jelas tidak haid, diputuskan langsung bisa. Karena nanti siap menempuh masa iddah yaitu 3 bulan. Atau bila tadi malam jima, maka ditunggu masa haid bulan depan, ketika sudah haid lalu bersih lalu diputuskan. Itu tanda cerai syar'i nomor 2, siap menempuh masa iddah. Kemudian nomor 3, tandanya bertahap-tahap. Ada cerai 1, ada cerai 2. Nggak boleh langsung diputuskan cerai 3, dia harus bertahap. Itu tanda yang ketiga. Tanda yang keempat, dipersaksikan. Cari orang yang diminta sebagai saksi, tertulis nanti tanda tangan. Yang bertanda tangan di bawah ini A, si laki-laki, dianggap sebagai pihak pertama atau suami. Yang B, identitasnya jelaskan sebagai pihak yang kedua. Kemudian di situ ada kata pengantar. Setelah ada masalah, ditempuh langkah-langkah, ternyata sampai 2 keluarga tidak bisa menyelesaikan, diputuskan cerai. Itu nanti bisa tanda tangan, siapa saksi A, siapa saksi B, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, istri tidak boleh minggat, suami tidak boleh mengusir. Dan selama masa iddah, nafkah rumah masih didapatkan, berarti
si suami harus memberikan nafkah dan rumah. Itu diantara tanda-tanda cerai yang syar'i. Nah, ini butuh untuk dicatat, nanti bila ada kasus dicek dulu. Kita ulang kembali, apa tanda-tanda cerai yang syar'i? Jawabnya yang pertama, setelah ditempuh langkah-langkah penyelesaian 1, 2, 3, 4, itu sampai 4 langkah dulu, selesaikan dulu. Yaitu nasihat, nggak mempan pisah ranjang, nggak mempan pukulan pelajaran. Yang ketiga, dua keluarga wakil yang terbijak kumpul untuk berembuk. Yang kedua, harus siap menempuh masa iddah. Maka itu harus dicari waktu, jelas hamil atau jelas sudah tidak haid atau masa bersih yang belum jima. Lalu yang tiga harus bertahap-tahap, harus cerai 1, tidak boleh langsung 2 dan 3, harus 1 dulu. Kemudian yang keempat, dipersaksikan 2 saksi yang adil. Lalu yang kelima, istri tidak boleh minggat, suami tidak boleh untuk mengusir selama masa iddah, rumah dan nafkah masih ditanggung. Dan itu nanti bisa rujuk sewaktu-waktu. Wis 3 dina nesune ilang padha kangene timbang ra penak wis rujuk ae. Nah itu begitu, sehingga tidak ada penyesalan. Enggak ada penyesalan. Itu tadi kita mengenal tanda cerai sunnah, tanda cerai bid'ah. Kemudian kita ulang kembali sifat juru damai dari dua pihak. Pihak suami dipilih siapa yang paling bijak, pihak dari istri dipilih siapa yang paling bijak untuk berembuk menyelesaikan masalah. Kemarin telah kita sampaikan catatan ada 7 yang butuh disiapkan tanda-tanda juru runding yang bijak. Tasik kemutan mboten? Kula lek ra maca nahyi lali. Pone mek diangen-angen. 1, dicarikan suasana tenang. Jadi rembukan itu dicarikan suasana tenang. Psikis, mental juru runding harus berada pada kondisi apa? Bersuasana tenang. Nomor 2, tidak terpengaruh suasana panas dari laki perempuan. Enggak terpengaruh oleh suasana panas antara suami istri. Nomor 3, semangat untuk menjaga citra baik kedua belah pihak. Semangat untuk menjaga citra baik kedua belah pihak. Ini sifat juru runding. Lalu yang keempat, sayang pada nasib anak-anak kecil. Ada rasa sayang kepada nasib anak-anak kecil. Lalu yang kelima, tidak ada ambisi untuk memenangkan anggota keluarganya. Tidak ada ambisi untuk memenangkan anggota keluarganya yang bermasalah. Lalu yang keenam, optimis kasus ini bisa diselesaikan. Harus ada rasa optimis, kena diselesaikan. Kemudian yang ketujuh, harus bisa menjaga rahasia kedua belah pihak. Jaga rahasia. Makanya kalau hendak berunding, ini harus disiapkan ini, orang yang paling bijak dulu. Bukan orang yang paling loyal, tapi orang yang paling bijak. Bukan orang yang paling loyal, bolopleki, mesti membela memenangkan, bukan, tapi orang yang paling bijak. Kita ulang, ada 7 sifat hasil rangkuman. Pertama, cari suasana tenang. Nomor 2, 2 wakil itu tidak terpengaruh oleh suasana panas antara suami dan istri. Nomor 3, semangat untuk menjaga citra baik dua belah pihak. Yang keempat, sayang pada nasib anak-anak. Tujuannya supaya anak-anak enggak menjadi
korban. Kemudian yang kelima, tidak ada ambisi untuk memenangkan anggota keluarganya. Nggak boleh ingin memenangkan klinnya. Karena ini pengapar pasal itu bukan apa nih? Bukan pengacara nih. Bukan pengacara yang digaji menangkan saya bicaranya, bukan. Kemudian yang keenam, memiliki semangat optimis bahwasanya kasus ini bisa diselesaikan, sehingga harapan menyelesaikan itu memang diperjuangkan. Lalu yang ketujuh, harus bisa menjaga rahasianya. Itu arahnya itu ke sana. Itu dirangkumkan berkaitan masalah seluk-beluk masalah talak. Kemudian selama masa iddah yang suami tidak boleh mengusir, itu bila diputuskan cerai, istri juga nggak boleh minggat. Itu tetap satu rumah, tetap satu rumah. Apakah boleh istri menerima lamaran? Jawabnya, masa iddah, bolehkah istri menerima lamaran? Gak boleh. Karena itu masih berada di masa iddah, tidak boleh terima lamaran. Terang-terangan maupun sindiran, tidak boleh. Gak boleh itu terima lamaran. Kemudian apakah berkaitan masalah aurat, status cerai tapi masih satu rumah, itu istri harus nutup aurat rapat-rapat? Jawabnya tidak. Bila suami pengen melihat istrinya, itu ya enggak masalah. Pengen nyawang, pengen lera kudungan, kangen rupane kaya ngopo, itu tidak ada tuntutan untuk apa? Berkain berukut ndak, ya pantese wong nek jero omah piye carane nyandang. Ya ben milik masalah itu enggak. Masalah ben milik. Wis milik ngono ki malah engko malah wis timbangan rujuk. Ya pancen ben ras itu masalah tujuan. Sing bahaya iki begitu cara langsung mulai, wah sing bahaya ya. Jangan, tetap satu rumah. Itu ayatnya jelas. La tukhrijuhum min buyut wala yakhrujna. Jangan kamu usir dan juga nggak boleh untuk minggat. Tetap satu rumah. Nah begitu. Sampai selama bila hamil melahirkan, bila tidak haid 3 bulan, bila masih haid 3 kuruk. 3 kuruk itu hari ini bersih belum jima, haid depan 1 kuruk, haid depan lagi kuruk kedua, haid depan kuruk yang ke-3. Lek nganti 3 kuruk itu enggak ada harapan rujuk, ya wis lagi sigek-sigek pindah ke rumah masing-masing. Maknanya seperti itu. Kemudian apabila diputuskan untuk wis gak iso rujuk, itu butuh mut'ah enggak? Napa mut'ah nih? Pesangon. Butuh enggak pesangon? Tidak harus. Pesangon itu hukumnya wajib. Itu apabila nikahnya belum sempat jima dan mahar belum diberikan. Itu wajib diberi pesangon. Nikahnya belum sempat jima, kemudian maharnya belum diserahkan. Itu wajib pesangon. Kemudian apabila nikahnya belum jima, lalu mahar sudah diberikan, itu 3 pilihan.
nikahnya belum jima, mahar sudah diserahkan, itu 3 pilihan. Pilihan pertama, suami menyerahkan total. Yang kedua, istri tidak menerima total. Yang ketiga, paron-paron. Itu tadi temanya apa? Cerai belum jima tapi mahar sudah diserahkan. 3 pilihan. Suami menyerahkan total atau istri tidak menerima total, atau yang ketiga, paron-paron. Sekarang untuk kasus sudah jima bahkan punya anak, lalu ketika cerai sampai habis masa iddah tidak rujuk, berarti terus itu apakah diwajibkan untuk memberikan pesangon? Jawabnya tidak. Andaikan ada dianggap pesangon, ya tadi, selama iddah istri tidak diusir dan juga tidak minggat, dijamin nafkah dan rumahnya. Nah begitu, dijamin nafkah dan rumahnya. Ternyata itu letaknya itu ada di situ, sehingga akan mendapatkan maslahat semuanya. Kemudian apabila masa iddah sudah habis dan tidak rujuk, ternyata waktu berjalan, si suami golek bojo ya ora entuk, istri golek yo rong entuk, terus pengen balen. Niku balen tok disaksikan napa kudu petung anyar. Harus petung anyar. Harus petung anyar. Kenapa? Karena balennya masa iddah sudah habis. Harus petung anyar itu. Petung anyar. Berarti lamaran, gelem, mungkin mengikat perjanjian hasil peristiwa lama supaya kelak tidak berulang, boleh. Nimbang, dibikin perjanjian boleh. Lek rujuknya syaratnya ngene. Boleh itu dibikin perjanjian. Lek rujuknya syaratnya demikian. Tulis, nanti disepakati, dipersaksikan. Kemudian apabila sudah dibikin persyaratan, lek rujuk syaratnya ngene, kemudian disampaikan resmi lamaran, kemudian diakadkan baru, saksi baru, walimah baru, mahar baru. Nah begitu, nanti ke pengadilan menyesuaikan. Tapi globalnya seperti itu. Kemudian berikutnya kita akan melihat macam-macam talak yang tidak bisa rujuk. Jadi talak itu ada yang bisa rujuk, rojoi, ada talak yang nggak bisa rujuk. Talak rojoi itu adalah talak yang bertahap, talak 1, lalu talak 2, lalu talak 3. Bagaimana keterangan tentang tahapan-tahapan itu? Bila sudah diputuskan cerai 1, kemudian rujuknya di masa iddah boleh, rujuknya di luar masa iddah juga boleh. Lek rujuk masa iddah lebih gampang, rujuknya di luar masa iddah berarti pembaruan. Itu namanya cerai 1. Ketika rujuk 1. Kemudian berjalannya waktu, lalu terjadi kasus lagi, diselesaikan juga nggak selesai. Nasihat nggak mempan, pisah ranjang nggak mempan, pukulan pelajaran nggak mempan, 2 wakil juga nggak mempan. Ya wis, kumat iki. Napa? Kumat, penyakitnya kambuh, kaya sing kepungkur.
sampai dipertemukan dua keluarga juga nggak bisa rujuk, nggak bisa diselesaikan. Nah itu nanti diputuskan cerai. Nah cerai yang kedua ini sama, harus tanda-tanda cerai syar'i itu termiliki, terpenuhi, termasuk istri tidak boleh minggat, suami tidak boleh mengusir, masa tenang, masa iddah, bila mau rujuk gampang, apabila tidak rujuk sudah pulang. Apabila sudah masuk kepada cerai dua, ya seperti itu, kemudian nanti mulai di masa iddah selesai, nggak rujuk atau rujuk di masa iddah, itu namanya cerai dua. Bila sudah rujuk yang kedua, waktu berjalan, lalu ada kasus lagi, ternyata juga enggak selesai, diselesaikan nasihat, bisa ranjang, pukulan pelajaran, dua keluarga dipertemukan, tahap ketiga juga tidak selesai, lalu diputuskan cerai. Nah, cerai yang ketiga ini sudah namanya talak bain. Talak nopo? Bainun, bain, bana, failun, bainun. Talak putus. Artinya tidak bisa rujuk. Makanya istri harus pulang ke keluarganya, tidak mendapatkan hak nafkah, tidak mendapatkan hak rumah. Ini sudah wong liya total kalau begitu. Sudah wong liya total. Kemudian di cerai yang ketiga seperti ini, bila si perempuan itu pengen rabi lagi, itu boleh di masa iddah lamaran sindiran. Di masa iddah boleh apa? Lamaran sindiran. Napa contoh lamaran sindiran? Muga-muga iddah ndang tek enek sing nunggu ngoten nggih. Niku sindiran mboten ngoten niku. Muga masa ndang entek enek sing nunggu. Sapa sing nunggu? Lah itu kok apa ya sing muni? Itu sindiran itu. Dan itu bukan janji. Hanya cerita. Muga-muga talae ndang mari enek sing nunggu. Dia atau siapa ya mbuh. Dia atau siapa ya mbuh. Itu sifatnya itu sindiran. Tapi tidak terang-terangan tidak boleh. Tidak terang-terangan tidak boleh. Untuk cerai tiga yang seperti itu apakah juga harus tiga kuruk? Walau alam, andaikan tidak, yang penting istibro itu cukup. Istibro ini apa? Menjamin rahimnya tidak ada benih dari suami yang menceraikannya. Itu namanya istibro, dari kata bari, pembersihan, pembebasan, pensterilan. Bahwasanya di rahim istri itu tidak ada benih dari suaminya. Napa bukti nih? Lek rahimnya bersih, nggak ada benih dari suaminya. Napa? Khat sekali. Ini menandakan khat tidak hamil. Kalau begitu tidak ada benih. Andaikan ada benih, gogrok. Nah begitu. Itu namanya istibro. Nah silahkan nanti apabila sudah head sekali, maknanya itu sudah istibro, dijamin bersih rahimnya. Bila perempuan itu hendak nikah dengan laki-laki lain boleh. Hendak nikah dengan laki-laki lain boleh. Kemudian berikutnya jenis talak bain. Tadi yang pertama karena cerai tiga. Talak bain yang lain lagi itu adalah kasus li'an. Itu talaknya talak bain. Putus yang tidak bisa kembali. Kasusnya kasus apa? Kasus li'an. Itu termasuk talaknya talak bain. Kenapa kasus li'an niku? Na'udzubillah min dzalik. Gambarannya begini. Istri zina, suami nggak punya bukti kecuali diri sendiri. Pamone mulai teko ngomah ternyata istrinya zina.
Ngoten niku kira-kira langsung metu golek wong wis bar napa dereng itu? Wis bar, golek 4 saksi nggih nyekseni ya gak iso. Kadung bar. Dan saksi itu tidak boleh pakai video, nggak boleh dugaan, tapi roh tenanan. Napa roh tenanan? Roh tenanan itu nggak ibaratnya tiang dahar, sendok masuk mulut. Nah, ini roh tenanan jenenge. Perbuatan perzinahan roh tenanan, bukan sebatas mek roh nek selimut anak wong kruntel nggak cukup. Angel mboten nyekseni damel mripat. Sulit, kayaknya nggak terpenuhi. Angel, iya carane. Nah seperti itu. Mending lek bejat tenanan ngoten mboten mungkin terjadi. Napa bejat tenanan? Ya kira-kira ya zina disoting, di video. Nanti tingkah pola piye ngono iki roh kabeh. Nah, kan bejatnya tenan nek ngoten niku lho. Ya cik keruntel-keruntelnya cik duwe rasa malu, cik mending itu. Makanya itu mencari saksi dengan bukti mata 4 orang itu sulit. Makanya di situ nggak usah mencari 4 orang saksi, cukup dengan diganti 4 kali sumpah di depan hakim. Diajukan ke pengadilan. Ketika dibuka permasalahannya, akhirnya suami disilahkan, kasusmu apa? Kasus saya menjumpai istriku zina dengan si Fulan bin Fulan. Itu sumpah 4 kali. Demi Allah istriku zina dengan Fulan bin Fulan. Demi Allah istriku zina dengan Fulan bin Fulan. Yang diulang yang ketiga, diulang yang keempat. Sebelum yang kelima dihentikan dulu. Stop, aja kamu sumpah yang kelima dulu. Koreksi. Cabut apabila memang kamu tidak ingin berpanjang-panjang dengan kamu bayar kafarohnya. Dianggap itu kafarah sumpah. Tapi apabila tetap, gimana saya mencabut wong roh tenanan? Akhirnya kalau memang begitu silahkan kamu sumpah yang kelima. Demi Allah istriku zina dengan Fulan. Bila saya dusta, saya siap dilaknat. Sudah, pihak laki-laki selesai. Sekarang pihak perempuan. Gimana hei Fulanah dari tuduhan suamimu? Lah iya karek ngerajam. Lah iya karek ngerajam. Ya memang saya salah, saya pengen tobat. Ya karek ngerajam. Insya Allah dengan tobat dirajam nanti dosanya bersih, masa depannya cerah. Tapi rasa belen, sakit balen mboten? Ora iso mati balen piye. Tapi apabila dia itu ingin menjaga diri, mungkin gengsi, dia bisa sumpah 5 kali. Demi Allah tuduhan suamiku saya zina dengan si Fulan itu tuduhan bohong. Demi Allah tuduhan suamiku saya zina dengan Fulan bin Fulan itu bohong. Sampai sumpah ini diulang berapa? 4 kali. Sebelum yang kelima dihentikan dulu. Hai Fulanah, cabutlah. Kalau memang iya, ngaku wae, karena siksa dunia itu lebih ringan daripada siksa akhirat. Nah begitu, siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Tapi bila dia mengatakan tidak, maka dia akan sumpah yang kelima. Demi Allah tuduhan suamiku saya zina dengan Fulan bin Fulan itu bohong. Bila saya iya mengatakan tidak, saya siap untuk dilaknat. Ini namanya sumpah nopo? Sumpah li'an. Sumpah li'an. Bila sudah begitu, ini dipisah selamanya. Bila terjadi kehamilan, anak nasabe melu sinten? Bila terjadi kehamilan, anak nasabe ikut siapa? Ibu.
ikut suami pertama tidak bisa, ikut laki-laki menzinainya tidak bisa. Makanya nasabnya ikut sing hamil, sinten ya mbok. Nah begitu, bila anak itu ternyata perempuan, solak wayah rabi, sinten waline? Ya wali hakim. Nanti bila tiba masa pernikahan, siapa yang menikahkan? Walinya jawab wali hakim. Nah seperti itu. Itu namanya baen kubro, pisah yang tidak akan pernah bisa kumpul selama-lamanya. Karena sudah tadi siap menerima laknat. Sampai sumpah. Apa mungkin tobat? Embuh. So tobat apa mboten ngoten niku. Ya seperti itu. Itu gambarannya ke sana. Itu tadi macam-macam dari talak baen. Kemudian untuk talak baen gara-gara cerai 3, itu tidak bisa rujuk kecuali perempuannya nikah lagi, ketika sudah nikah menjanda lagi, dan nikahnya bukan rekayasa tapi nikah asli. Wis cerai telu, masa iddah habis, akhirnya perempuannya golek bojo dan itu dirabekne, dan itu nikahnya memang asli nikah, asli nikah, nggak ada rekayasa, nggak ada niat rekayasa blas, lalu menjanda lagi. Nah itu apabila pengen nikah dengan laki-laki dulu yang sempat cerai dengannya 3 kali, itu boleh, otomatis itu juga nikahnya nikah baru. Ya mungkin kolingan piye kabare, aku rondon neh, hanya apa bojoku mati, dhisik rabi rekayasa apa rabi tenanan? Ya tenanan. Terus saiki bojomu mati sing rabi neh ora sir, karo sapa? Lah sing muni gelem ya gelem, mungkin ngoten nggih. Sinten sing muni gelem ya gelem. Ya sing nekokne. Ya wis lek ngono tak tunggu lamaranmu. Senada dengan itu nikah baru. Itu nikah baru. Kemudian sekarang kita masuk kepada pembahasan syarat. Untuk kasus pernikahan itu boleh diajukan syarat. Itu bisa dibaca di Sahih Bukhari Kitabus Syurut, termasuk asyurut fin nikah, syarat pada pernikahan. Apa itu syarat? Syarat adalah dengan adanya ada, dengan tidaknya tidak ada. Itu makna syarat. Wujudu wujud, adamu adam. Bila terpenuhi syarat sah, bila tidak terpenuhi syarat tidak sah. Napa contoh pembahasannya? Misalnya tiang dahar butuh sego, wontene beras. Beras ben kena tidak dadi sego, napa syaratnya? Dimasak, masak niku syarat. Dimasak dadi sego, ora dimasak panggah beras. Nah begitu, dimasak dadi sego, gak dimasak panggah beras. Itu namanya wujudu wujud, adamu adam. Apakah syarat itu bebas? Bebas yang terkendali. Apa syarat itu bebas? Napa jawabnya? Bebas yang terkendali. Napa bebas terkendali? Selagi tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal, bikin persyaratan apa terserah. Nah begitu, terserah, pokoknya tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal, orang membuat persyaratan terserah. Dan orang itu harus memenuhi syaratnya. Karena pesan Nabi SAW, al-muslimu ala syurutihi, orang Islam itu diikat dengan syarat yang telah disepakati. Napa syaratnya?
anakku oleh tok rabi ning aja tok gawa, nek pancen pengen ngerabi anakku lek gawe omah nek kene. Bolehkah bapake perempuan, waline perempuan membuat syarat begitu? Boleh. Boleh. Anakku oleh tok rabi, tapi aja tok gawa rono-rono. So lek gawe omah ya kudu nek kene. Nek laki-lakine gelem, go minggat gak boleh. Kudu gawe omah nek kono. Kenapa? Terikat syarat. Dan itu boleh syarat kayak begitu. Karena tidak mengharamkan yang halal, tidak menghalalkan yang haram. Senada dengan itu. Atau syarat yang lain, anakku oleh dirabi. Upama sok golek rezeki angel butuh lunga adoh. Gak oleh ditinggal punjul ko patang sasi. Lunga paling suwi patang sasi. Lek wis patang sasi kudu endang mulih raketang pinten? Mosok sedina. Orang irang kesele ya wis. Ya terserah lah, kalau memang sedina ya disepakati ya apa-apa lah ya. Tapi wajar apa ora ya mbuh. Boleh mengajukan syarat seperti itu. Boleh mengajukan syarat seperti itu. Atau anakku oleh dirabi ning ra oleh diwayuh. Terus pundi? Wong wayuh niku mboten wajib kok. Wajib mboten? Boleh saja. Anakku oleh dirabi tapi gak oleh di wayuh, disepakati, ya sok gak oleh wayuh. Nah, senada dengan itu. Karena wayuh itu bukan termasuk perkara wajib. Walaupun itu ada khilaf pendapat, nanti penyelesaiannya kembali kepada hakim. Khilaf pendapat. Kalau memang itu ya silahkan saja membuat persyaratan. Atau itu persyaratannya lek nganti sekian waktu ditinggal lunga gak diuli, lalu istri gak betah, lalu mengajukan gugat cerai ke pengadilan. Kemudian membayar 10.000 sebagai uang iwat diserahkan kepada fakir miskin, maka gugatannya diterima. Meniki ya aneh. Ini yang sering dibacakan ketika terjadi napa? Angka jenenge sighat taklik. Bentuk ada keterkaitan. Kudune ngene, lek ra ngene, kemudian gugat nanti akan diterima. Itu namanya sighat taklik. Itu ditandatangani boleh, tidak ditandatangani boleh. Itu biasanya Pak Naim bertanya, ini termasuk tok sepakati pora. Jadi sepakati tanda tangan. Andaikan nanti ada gugatan, ada buktinya. Jadi nanti ada gugatan, ada buktinya. Nah begitu. Itu tadi seluk-beluk permasalahan urusan talak. Kemudian ada talak jatuh secara otomatis. Ada talak jatuh secara otomatis. Napa? Suaminya murtad. Itu jatuh talak otomatis. Suaminya murtad. Itu jatuh talak secara otomatis. Karena tidak boleh muslimah menikah dengan laki-laki kafir, bukan orang Islam. Itu apabila murtad berarti talaknya otomatis. Nah begitu. Tapi sebelum diresmikan itu didakwai dulu.
supaya tobat dari murtadnya. Apabila didakwai tobat, ya masih sah. Tapi apabila sudah didakwai ternyata dia tidak mau bertobat, nah, maka itu talaknya jatuh secara otomatis. Nah begitu. Kemudian yang masuk kategori murtad apa? Termasuk melakukan syirik besar. Melakukan syirik besar. Itu termasuk kategori murtad. Karena kesyirikannya, yang syirik besar itu adalah kekalnya, ancamannya kekal di neraka. Napa contoh kasusnya kok syirik besar? Golek duit angel malah dadi dukun, ngoten nggih. Malah dadi dukun. Itu termasuk didakwai dulu, itu syirik besar, bisa mengeluarkan dari Islam dan nerakanya akan terancam dengan selama-lamanya. Bila nggak mau tobat, ya sudah. Itu otomatis itu putus. Otomatis putus. Kemudian apakah nanti akhirnya setelah nggak mau tobat, berjalan 5 hari, berjalan 1 bulan, 2 bulan, kemudian pengen rujuk kembali di masa iddah, itu harus nikah baru atau cukup rujuk? Murtad, nggak kena didandani, tapi belum ke pengadilan. Kalau ke pengadilan nanti dibunuh. Man badala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agama, bunuh. Tapi itu belum sampai ke pengadilan, cuma murtadnya pasti ditobat, dinasihati gak belum tobat. Kemudian dia tuh tobat di masa istrinya masih iddah. Bolehkah itu rujuk atau nikah baru? Apa jawabannya? Kita lihat dulu kasus tentang hal ini. Cinten? Putri Nabi namanya Zainab, dinikah dening Abul As bin Robi. Nah begitu. Itu nikahnya tentunya Nabi belum jadi Nabi. Berarti laki-lakinya masih agama tempo dulu. Akhirnya terjadilah perang Badar. Dan ketika mereka kalah, termasuk kelompok orang yang ditangkap untuk ditawan. Kemudian setelah itu Nabi membebaskan dia dengan gratis. Tapi di situ ada ikatan janji. Apa itu janjinya? Kurang lebih kamu saya bebaskan gratis, tidak usah nebus ketika jadi tawanan, tapi syaratnya anakku balekno. Anakku balekno. Kenapa? Kamu nggak mau masuk Islam masalahnya. Sekarang kamu saya bebaskan gratis, tapi syaratnya anakku balekno. Ternyata dibalik nih, diantarkan dari Mekah ke Madinah. Walaupun ada yang mengganggu, naik unta dirok malah ceplok, akhirnya menyebabkan terjadi keguguran. Tapi dibalik nih. Ketika sudah dikembalikan, diantarkan ke Mekah. Makanya Abul As bin Robi ini melepaskan semua amanat yang dititipkan oleh orang Quraisy. Tapi wangi kepercayaan, kono titip, kono titip, kono titip. Akhirnya dia kembalikan semua penitipan. Setelah itu dia datang ke Madinah untuk menyatakan masuk Islam. Akhirnya dipertemukan lagi dengan Zainab yang dipisah karena beda akidah, yang itu masuk kategori cerai otomatis. Itu nikah baru atau cukup rujuk karena masih di masa iddah.
itu ada khilaf. Ada khilaf. Ada yang mengatakan nikah baru berarti akad baru, dijapi anyar, mahar, walimah baru. Ada yang mengatakan ikut yang lama. Karena itu rujuknya di masa iddah, ya sekono bali. Kalau begitu yang benar itu akad nikah baru atau rujuk karena di masa iddah? Jawabannya ya lihat kondisi. Atau serahkan kepada hakim. Bila itu hakim memutuskan karena ini masih berada di masa iddah, ya sudahlah, balik rujuk di masa iddah. Cukup disaksikan, lepasnya disaksikan, rujuknya juga disaksikan sehingga tidak ada pernikahan baru. Nah, kalau itu sumber untuk mencari jawabannya dengan kita melihat kisah yang telah kita sebutkan di atas. Demikian materi yang kita sampaikan di kesempatan sore hari ini tentang seluk-beluk masalah perceraian. Untuk judul berikutnya temanya tentang khulu'. Insya Allah telaahnya bisa kita kaji di waktu yang akan datang. Sebelum kita cukupkan, mungkin ada tanggapan, disilahkan. Saya pernah dengar ketika di YouTube ada seorang ulama yang istrinya berperangai buruk sampai-sampai mencaci maki di depan muridnya. Kemudian salah satu muridnya bertanya, kenapa tidak diceraikan dengan cara istri? Itu kisahnya masih betul atau? Waduh lagi, nah YouTube ya harus bisa melu betul kok. Belum tahu, saya belum bisa jawab. Cek krungu pisan iki lho. Mungkin bila butuh untuk ditanyakan, istri yang punya perangai buruk seperti itu ngono kuwi diculne apa digandoli. Ya mungkin butuh ditanyakan itunya. Terus pundi? Culne apa digandoli? Apa tergantung? Lihat di dalam bentuk kesalahannya. Kesalahan yang bisa ditoleran atau kesalahan yang nggak bisa ditoleran. Kesalahan yang berpotensi tobat atau kesalahan yang berpotensi dia tidak tobat. Kalau termasuk yang nggak bisa ditoleran, potensi tobat nggak ada, suami mempertahankan, ya dayus. Dayus ini kok apa? Membiarkan istrinya bergelimang dosa, ya kena resiko kan. Ada tugas ku angfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Lah bojomu salah rakan dandane kok panggah kok pertahankan. Terus tanggung jawab musuh piye? Nah nanti ke situ. Kalau memang itu potensi didandani gak kena, lepas. Karena suami punya tugas dandani, akan ditanya. Ayatnya jelas, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Tapi lek ditandani, yang paling bagus ditandani. Ya gampang dicerai. Kenapa? Memang tugasnya itu dandan islah wasulhu khair. Damai itu lebih baik. Wallahu a'lam. Apalagi yang termasuk kategori dukun itu bagaimana? Apakah pawang hujan itu juga dukun? Dia harus dijak jagongan. Praktekmu lakun dukun piye? Status praktek ngono ki piye? Nah, ini kita belum bisa jawab. Jak jagongan dhisik. Praktekmu dukun piye? Lah dijelasne praktekku dukun ngene, nanti dicarikan penilai sudah termasuk musyrik atau belum. Bila termasuk musyrik kon tobat. Praktek dukun, saya membaca mantra-mantra menghadirkan 10.000 jin. Yang punya syarat begini saya penuhi sehingga saya perintah manut sehingga jin bekerja keras menolak hujan. Upamane ngono. Sementara istiadah kepada jin kan tidak boleh kan? Syirik kan? Ya, makanya itu dicek dhisik prakteknya gimana.
Bapak kata dukun yo reno-reno. Enek dukun sekok, dukun pijet, nah barang ngoten niku. Reno-reno. Dicek dulu bagaimana prakteknya, lalu diberikan penilaian. Ketika sudah jelas salah, nah Pak No, tindak kamu salah. Tobat apa ora? Nek ora tobat, nah berarti ya masuk kesyirikan, tidak boleh. Demikian. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.